Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan. Sebagai penghambaan kita kepada Allah, kita memenuhi panggilan tadi subuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, pada hari ke-9 ini sudah memasuki sepertiga Ramadan. Tidak terasa lagi 2/3 dan akhirnya akhir Ramadan. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada subuh hari ini, saya akan menyampaikan mengenai sejuknya hidup damai di hati. Hadirin, kita tidak dicipta untuk disukai semua orang. Yang benci, biarlah dia benci dengan alasannya sendiri. Tidak usah kita paksakan untuk menyukai kita, sebab akan tetap yakin pada kebenciannya. Maka itu rajin-rajinlah kita berbisik dalam hati. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat yang sombong dan dengki. Ini misalnya, bila kita bertemu dengan orang miskin, berbisiklah kita dalam hati bahwa sesungguhnya dia beruntung kelak di akhirat karena ringan dalam hisab. Tentu tidak sama dengan orang yang berpunya. Akan ditanyai, dari mana asalnya harta yang kau dapatkan, dengan cara apa, dan kemana pula engkau belanjakan. Tapi dengan tidak punya, no problem, tidak ada lagi pertanyaan. Hadirin, bila bertemu dengan orang yang lebih kaya, berbisiklah kita dalam hati bahwa sesungguhnya dia beruntung, sedekahnya tentu tak terbendung. Berikutnya, bila kita bertemu dengan orang yang usianya lebih muda dari kita, maka kita berbisik dalam hati bahwa tentu orang ini dosanya lebih sedikit dibandingkan saya.
bila bertemu dengan orang yang usianya lebih tua dari kita, berbisiklah dalam hati, pasti taubatnya lebih banyak, pahalanya, amalnya lebih banyak dibandingkan aku. Bila bertemu orang yang ujian hidupnya seperti tidak pernah berhenti, berbisiklah dalam hati, aduhai betapa dosanya, betapa banyaknya dosanya yang telah Allah gugurkan. Dan bila bertemu orang yang sedikit ujian hidupnya, berbisiklah dalam hati, sungguh dia telah menyimpan banyak amal soleh yang tersembunyi, yang tak terlihat oleh mata manusia. Jika ini rajin kita dengar, ini bisikan-bisikan seperti ini, maka tak ada lagi ruang buat syaitan untuk membisikkan kita tentang keburukan kepada yang lain. Wahai yang menolak, wahai orang yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada ketaatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah, sabar itu tiada batas-batasnya. Sabar adalah sampai di ujung kehidupan dan di awal pertanggungjawaban perbuatan. Hadirin, sebelum kami tutup kultum subuh ini, kami akan sampaikan suatu riwayat. Begini ceritanya. Ada seorang laki-laki, dia terbang menuju ke suatu tempat dengan pesawat, tetapi dalam perjalanannya pesawatnya mengalami gangguan teknis, sehingga dia harus mendarat darurat. Maka dicarilah lapangan, dia mendarat di situ. Ini teknisi pesawat rupanya tidak mampu memperbaiki seketika itu. Maka bapak ini harus melanjutkan perjalanannya dengan kendaraan mobil. Maka singkat cerita, berangkatlah bapak ini dengan mobil menuju ke tempat yang dituju. Dalam perjalanan hujan deras, lebat sekali hujannya, apalagi dengan kondisi jalan yang sangat rusak. Dalam perjalanan pun mobilnya tidak bisa melanjutkan perjalanan, terpaksa berhenti di situ. Ketika dia berhenti di situ, dia melihat kiri kanan, wah, tidak ada rumah ini. Sayup-sayup dia lihat, oh ada gubuk di sana. Maka berangkatlah bapak ini menuju ke gubuk itu. Tiba di gubuk sana, dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. Ada jawaban dari dalam rumah, seorang kakek jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak tadi ini bertanya kepada sang kakek, wahai kakek, bolehkah saya beristirahat sejenak di tempat bapak ini, menunggu hujan agak reda supaya saya akan melanjutkan perjalanan saya? Dengan senang hati kakek ini mengatakan, boleh pak, tapi dengan keadaan yang seperti ini. Maka bapak tadi ini masuklah ke dalam rumah. Di dalam rumah itu didapatinya seorang
anak yang terbaring, lemah, tidak bisa bikin apa-apa. Kemudian tamu tadi ini bertanya, kenapa ini anaknya kakinya? Dibilang, sakit Pak, sudah lama sakit. Si tamu tadi bertanya, kenapa Bapak tidak laporkan ke rumah sakit atau dinas kesehatan? Dia bilang, sudah Pak, sudah saya laporkan. Kondisi anak saya ini tidak mungkin saya bawa sebegitu jauh ke rumah sakit sana. Jadi saya lapor di dinas kesehatan. Apa kata di sana? Dia bilang, menurut informasi dari rumah sakit sana, bahwa nanti 6 bulan kemudian baru anak saya dapat perawatan. Berhubung karena banyaknya pasien yang mendaftar. Tamu tadi ini dia tidak menyadari dirinya, keluar air matanya dan langsung mengeluarkan apa yang ada di dalam tasnya. Singkat cerita, diobatilah anak ini. Ternyata tamu tadi ini adalah seorang dokter terbang kemana-mana untuk melayani pasien. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya sesuai dengan jadwal, dokternya baru datang 6 bulan kemudian, tetapi Allah berkehendak lain. Manusia tidak bisa jangkau, tidak bisa pikir bahwa dengan izin Allah pada malam itu dapat perawatan dokter. Barulah Bapak ini perkenalkan bahwa sebenarnya sayalah dokter yang menangani pasien di seluruh wilayah sini yang berjarak jauh dengan pesawat pribadinya, helinya sendiri, tanpa pungut bayaran. Itulah rahmat Allah kepada orang-orang yang selalu istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sama ketika ada seorang tukang roti. Tukang roti ini selalu bersikir. Adonan, pokoknya tidak berhenti bersikir. Dan apa anunya ini, apa namanya? Tukang roti ini cuma ingin ketemu dengan seorang imam, yaitu Imam Hambal. Suatu ketika Imam Hambal diperjalankan, dia jalan, dikerahkan hatinya menuju ke tempat itu. Singgahlah dia di masjid, sholat. Setelah beliau sholat, ditunggui sama penjaga masjid. Disampaikan oleh penjaga masjid, Pak, Bapak harus keluar dari masjid ini. Masjid sini akan kami tutup. Ini Imam Hambal kembali, keluarlah dia di terasnya masjid. Di teras masjid itu pun dia diusir. Pak, keluar dari sini karena pintu pagar ini saya akan tutup. Maka keluarlah Imam Hambal, ketemu tukang roti. Dia ajak Imam Hambal, wahai, bolehkah saya mengajak Bapak untuk berteduh di rumah saya? Dengan senang hati Imam Hambal datang ke rumah itu. Kemudian Imam Hambal perhatikan orang ini. Wah, ini orang tidak berhenti bersikir. Ditanyalah dia, apa cita-cita Bapak sampai hari ini yang belum tercapai? Dikatakan tukang roti, saya ingin sekali dan rindu sekali bertemu dengan Imam Hambal. Imam Hambal mengatakan, sayalah orangnya. Langsung berpelukan. Imam Hambal menyadari
bahwa Allah menggerakkan hati saya untuk datang bertemu dengan si tukang roti ini yang tidak pernah berhenti berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.